Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nadia Wahyu Fahrana dari kelas Sosiologi 3E, NIM 19060266179. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk mencari uji asumsi normalitas dan juga uji regresi sederhana. Oke. Nah, di sini saya udah punya data berupa biaya promosi dan volume penjualan. Biaya promosi sebagai variabel X dan volume penjualan di sini sebagai variabel Y. Oke, langsung aja. Pertama kita mau cari uji asumsi normalitas. Caranya, yang pertama itu kita klik analyze di sini. Lalu kita pilih regression. Lalu kita klik yang linear, yang ini. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Biaya promosi ini kita masukkan ke dalam data independence, kayak gini, dan volume penjualan itu dependent. Oke, ini udah. Lalu kita save. Nah, di save ini kita klik di bagian residuals, yaitu unstandardized. Oke, lalu continue. Lalu kita oke. Nah, nanti muncul di outputnya pada data seperti ini. Tapi kita abaikan dulu, kita minimize. Di sini residualnya udah muncul. Selanjutnya kita klik analyze. Kita pilih non-parametric test dan pilih yang paling bawah di sini legacy dialogues dan pilih yang ini sample KS. Oke. Lalu kita pilih nih yang paling bawah yang tadi kita udah cari, unstandardized residuals. Klik, kita masukin di sini lalu di oke. Nah, nanti akan muncul datanya di sini, nPAR testnya, one sample Kolmogorov, something kayak gitu, nanti bakal dijelasin di akhir ya. Kita lanjut dulu untuk mencari uji regresi sederhananya. Nah, uji regresi sederhana caranya seperti tadi, kita klik analyze, lalu regression, linear. Ini udah masuk sesuai dependent yaitu volume penjualan dan independentnya biaya promosi. Nah, di sini kita cek, ini pastiin estimate dan model fit, lalu continue, save-nya oke, continue, option-nya di sini 0,05 karena alpha kita yaitu yang kita pakai 0,05 atau 5%. Jadi ini udah benar 0,05 lalu continue. Udah selesai lalu di oke. Nah, di sini muncul. Oke. Di sini ada model summary, ANOVA, coefficient. Nah, nanti data 3 ini yang bakal kita pakai yaitu model summary, ANOVA, dan coefficient. Nah, di sini aku udah bikin hasil yang tadi kita udah cari. Nah, yang pertama di sini ada uji asumsi normalitas. Nah, aku di sini bakal jelasin ya yang tadi kita udah cari. Nah, di sini terdapat signifikan sebesar 0,2. Nah, di sini bisa dilihat 0,2 berarti ini berupa hasil data yang kita cari itu kita simpulkan data tersebut berdistribusi normal. Karena nilai signya yang ini itu lebih dari alfa yang sebesar 0,05, alfanya sebesar 0,2 kayak gitu. Jadi signya itu lebih besar dari si alfanya. Oke, lanjut. Penyusunan model regresi. Ini data koefisien, table koefisien tadi kita udah cari. Nah, di sini aku mau jelasin table koefisien pada output SPSS tadi menunjukkan nilai signifikansi. Untuk ini tadi konstan atau B0 itu 44.902,648. Bisa diambil dari sini ya. Di sini yang ini konstan, yang ini. Dan selanjutnya ini ada biaya promosi atau di sini kita sebut B1 itu sebesar 1,528. Kita ambilnya dari sini, nih yang ini. Oke. Lanjut, sehingga model regresinya adalah ini rumusnya yang ini.
Y sama dengan B0 tambah B1X. Kita masukin angkanya menjadi 44902,648 ditambah 1,528 X, atau artinya volume penjualan yaitu sama dengan 44.902,648 ditambah 1,528 biaya promosi. Nah, selanjutnya uji signifikansi model. Ada hipotesis yang ini H0. Artinya tidak terdapat pengaruh variabel X atau biaya promosi terhadap variabel Y atau volume penjualan. Nah, yang kedua ini ada H1, artinya terdapat pengaruh variabel X atau biaya promosi terhadap variabel Y volume penjualan. Nah, di sini terus taraf signifikansi atau alfa. Alfa ini adalah tingkat kesalahan atau error yang dapat ditoleransi 1% atau 5% atau 10% atau bebas sesuai keinginan peneliti. Nah, semakin kecil alfa, semakin baik. Nah, di sini dalam pengujian ini saya menggunakan alfa sebesar 5% atau sebesar 0,05. Nah, statistik uji pengolahan data menggunakan bantuan SPSS tadi yang kita udah cari, memperoleh hasil ini ada tabel ANOVA. Di sini diketahui sig-nya di sini 0,000. Nah, karena sudah menunjukkan 0,00, di sini kita tulis signifikansi sama dengan 0,000. Kriteria uji. Nah, dijelaskan H0 ditolak karena nilai sig-nya lebih kecil dari nilai alfa yang menyebabkan H1 diterima. Nah, tadi 0,00 hasil yang ini signifikansi 0,00 itu lebih kecil dari alfa yang kita pakai ya sebesar 0,05. Jadi signifikansi lebih kecil dari alfa. Nah, kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh variabel X atau biaya promosi terhadap variabel Y yaitu volume penjualan. Jadi H1 diterima. Selanjutnya R square. Pengolahan data menggunakan bantuan SPSS tadi menghasilkan hasil tabel model summary pada output SPSS. Nah, nunjukin di sini R square-nya 0,870. Nah, kita masukin di sini atau sama dengan sebesar 87%. Nah, di sini artinya bahwa faktor biaya promosi mempengaruhi volume penjualan sebesar 87%. Nah, sedangkan sisanya atau yang bisa kita dapat dari 100% dikurangi 87% ini dan menghasilkan 13%, sisanya ini dipengaruhi oleh faktor lain kayak gitu. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.